ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من من ولي ولا نصير. Baik, kita lihat pada lafal walan tarda ankal yahud. Baik, ketika kita membaca ini jangan hanya walan tarda ankal yahud, tapi ditahan suara nunnya dan disamarkan ke huruf ta. Makhraj huruf ta ini ujung lidah menempel dengan perbatasan antara gusi atas dan gigi atas atau gigi seri atas, maka walan ta, bukan walang ta ya. Maka hukum tajwid pada bacaan ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Ikhfa-nya apa? Ikhfa hakiki. Itu terjadi ketika nun mati bertemu dengan ta. Kemudian huruf dha, huruf ro-nya dibaca dengan tebal karena ia huruf ro yang sukun didahului dengan fathah. Walan tarda, bukan tarda, hati-hati bunyinya berbeda. Walan tarda ankal yahud. Dha tebalkan dan ini mat tabi'i, ada fathah bertemu alif kecil, panjangnya 2 harakat. Kemudian ankal yahudu. Nun mati di sini tidak berharokat dan diwarnai hijau bertemu dengan kaf, sama bertemu dengan huruf ta, yaitu dibaca samar-samar. Dibaca dengan ada sedikit mendengungkannya. Angka langsung kepada makhraj dari huruf kafnya sambil ditahan 2 harokat. Al-yahud ada alif lam, ini sudah ma'ruf, yaitu alif lam qamariyah yang dimana alif lamnya dibaca dengan jelas. Kemudian yahudu mat tabi'i, dhammah bertemu waw. Walan nasara, walan, di sini ada bacaan gunnah, tapi karena di sini berkaitan dengan alif lam syamsiyah, sini pada dasarnya kan berarti nunnya diidghamkan sebelumnya atau lamnya dimasukkan ke huruf nun dan lamnya dianggap tidak ada. Dan di sini kita namakan dengan bacaan lamnya, yaitu apa? Alif lam syamsiyah yang dimana dimasukkan ke huruf nun. Dan nun sendiri ada bacaan namanya gunnah. Karena kenapa dibaca dengan gunnah? Karena dia nun yang berharakat tasydid. Cara membacanya adalah ditahan suara nunnya sepanjang 2 harokat. Jadi tidak langsung dibaca walan nasara, tapi ada tahanan dulu sepanjang 2 harokat. Walan nasara, sa dan ra diwarnai biru di sini, artinya dibaca dengan tebal. Karena dia ya huruf sad, huruf isti'la dan idbaq, dan dibaca dengan tebal. Tidak hanya sekedar soro, tapi so ya, soro. Kedua-duanya juga dihukumi dengan mad tabi'i dan panjangnya harus sama bunyinya karena dia ada fathah bertemu alif. Hatta tattabi'a millatahum. Hatta mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu alif, tattabi'a millatahum. Baik, kita waqaf pada waqaf qaf ya di sini. Kemudian qul inna hudallahi huwal huda. Qul inna, alirkan ketika melafalkan lam, jangan tebal, jangan qul, tapi sesuaikan dengan makhraj lam itu tipis. Qul inna. Nah, pada lafal inna ini sama dengan tadi walan nasara, ada bacaan gunnah, yaitu huruf nunnya ditahan 2 harakat sebagaimana kata Imam Jamzuri, wa gunna miman thumma nunan syuddida, dan gunnahkanlah dan bacalah dengan gunnah ketika mim dan nun berharakat tasydid. Hudallahi, danya tipis, jangan langsung hudallah, tapi da tipis, Allahnya tebal. Hudallahi huwal huda, hudallahi huwal huda. Alif lam qamariyah lagi dijelaskan lamnya. Huda, kita berhenti pada waqaf huda sini.
Kemudian ini kan panjang teman-teman. Kalau kita nggak kuat nanti kita bisa mencari waqaf sendiri. Ya. Kita baca lagi. Wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Nah, di sini pada lafal ahwa hanya dialirkan nafasnya, jangan hanya jangan dipantulkan. Ada juga yang terjadi kesalahan dengan memantulkan gitu ya. Ahwa gitu ya. Padahal dia nggak boleh mantul, harusnya ahwa mengalir nafasnya. Kemudian pada lafal wa sendiri ada bacaan mad wajib muttasil, yaitu mad yang terjadi ketika adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, yaitu di sini huruf madnya alif, maka wa-nya di sini dipanjangkan 4 atau 5 harokat, yang mana hamzahnya pada pas satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Maka harus panjang wa-nya 4 harokat atau 5, tidak boleh 2. Tidak boleh dibaca ahwa'ahum, tapi harus baca 4. Ahwa'ahum. Nah, seperti itu. Kemudian lafal hum ba'da, ada mim mati yang bertemu dengan huruf apa teman-teman? Huruf ba. Ya, ini kita namakan dengan ikhfa syafawi. Cara membacanya adalah mimnya ditahan, sehingga di sini diwarnai dengan warna hijau agar kita menahannya. Banyak yang diantara kita juga ini sering terlupa tidak menahan ketika mim mati bertemu ba. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ditahan. Kemudian ba'dallazi ja'aka, kita ambil lagi yang perlu saja. Pada lafal ja'aka ini harus dipanjangkan 4 harokat sebagaimana ahwa, hukumnya sama, yaitu mad wajib muttasil. Kemudian minal ilm, ketika kita berarti ini harusnya kita ulang lagi ba'dallazi ja'aka minal ilmi. Ya, kemudian lanjut ya. Kita lihat terus minal ilmi malaka, ma mad tabi'i fathah bertemu alif. Malaka minallahi, lafal Allah ditebalkan huruf lamnya, di sini laf ya, lam lafzul jalalah, yaitu lam tafkhim, dibaca dengan tebal, tapi hati-hati jangan menebalkan na-nya. Kemudian min waliyyin wala nasir, pada lafal miwa sama dengan ketika waliyyu, kedua-duanya kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah, yang mana di sini ada nun mati bertemu waw dan tanwin bertemu waw. Nun mati dan tanwin itu hukumnya sama, kedua-duanya dibunyikan dengan n. Min waliyyin pada dasarnya begitu, karena ketemu waw dimasukkan, dan itulah yang kita namakan dengan bacaan idgham. Idgham artinya memasukkan. Apa ini dimasukkan? Bunyi huruf nun, nah dimasukkan. Kemudian sambil ditahan dengan gunnah, bukan hanya sekedar masuk, bukan hanya miwali. Ada yang baca kita hanya sekedar fokus, hanya penting masuk idgham. Pada dasarnya itu kurang tepat. Harusnya ditahan dulu. Miwali wala nasir. Nah, sehingga dia sempurna gunnahnya. Kemudian pelafal nasir, ada bacaan mad arid disukun, yang dimana terjadi karena adanya sukun arid pada lafal huruf ra yang disukunkan. Nah, di sini jangan dibaca tebal, hati-hati teman-teman. Ra-nya kadang ada yang baca wala nasir, padahal dia ra-nya dibaca dengan ra tipis. Kenapa ra tipis? Karena ra-nya disukunkan, sebelumnya kasrah dan sebelumnya ada huruf lin. Nah, maka dia harus dibaca dengan tipis. Wala nasir, bukan wala nasir. Ya, seperti itu. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Perhatikan pada lafal alladzina ini teman-teman, tidak dibaca dengan ulladzi ya. Kalau kita dapati ada alif dan lam di awal kalimat, dan biasanya alifnya itu ditandai dengan tanda seperti ini dianggap tidak dibaca dengan u, tapi dia dengan a karena di awal bacaan, maka allazina. Kemudian pada lafal zi panjangkan ia 2 harakat karena ada mad tabi'i, yaitu adanya huruf zal yang berharakat kasrah bertemu dengan ya sukun.
maka perlu dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Kemudian pada lafal atainahum, pada lafal ataina di sini hanya dipanjangkan 2 harokat, dan kita hukumi dalam bacaan ini bukan mad tabi'i tapi dia mad badal. Kenapa mad badal? Karena mad badal terjadi apabila adanya hamzah bertemu dengan huruf mad. Dan kita lihat di sini adanya hamzah setelahnya huruf mad berupa alif. Maka kita hukumi dengan mad badal panjangnya sama dengan mad tabi'i. Kemudian atainahumu, ya. Atainahumu. Nanya perlu kita panjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i, ditandai dengan fathah bertemu dengan alif kecil. Kemudian al-kitab, jelaskan alnya di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tuliskan dan kita baca dengan jelas suara lamnya. Ta sama ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Yatlunahu. Nah, pada lafal membaca yatlunahu, hati-hati, ini banyak sekali yang terjadi kesalahan, yaitu ketika huruf tak sukun. Ini cara membacanya yang pertama dengan mengetahui dulu sifat daripada huruf ta. Salah satunya, ta itu memiliki sifat namanya syiddah, dan ta juga punya sifat namanya hamas. Syiddah adalah tertahannya suara, maka nah, langkah pertama dalam membaca ini biasanya kalau tak sukun, pertama baca dengan syiddahnya dulu, baru ambil dengan hamasnya, hamas aliran nafasnya. Jadi alladzina atainahumul kitaba nah, baru pertama itu, baru kasih hamas. Apa itu apa mengalir nafas? Yatslunahu, tapi jangan terlalu banyak dalam hamasnya. Cukup saja. Yatsluna, ya sedikit saja. Yatlunahu haqqa tilawatih. Pada lafal yatlunahu, lu nyamat tabi'i, dhammah bertemu waw. Hu ada waw kecil setelah huruf ha dhamir, kita namakan bacaannya dengan bacaan mad silah qasirah, yaitu mad yang terjadi apabila ada hak dhamir bertemu dengan huruf mad, ya, atau adanya hak dhamir, dia dipanjangkan 2 harokat, biasanya ditandai dengan ada waw kecil, ya kecil gitu ya. Kemudian berlafal haqqan tila, mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif, 2 harokat. Tilawatihi ulaik, ya, berlafal tilawatihi ula. Di sini hinya wajib dipanjangkan 4 harokat. Kenapa 4 harokat? Karena di sini ada mad silah tawilah. Adanya hal dhamir yang ditandai dengan panjangnya seperti ini, awalnya 2 harokat bertemu dengan hamzah setelahnya, maka dihukumi dengan bacaan mad silah tawilah. Mad silah tawilah terjadi ketika adanya mad silah qasirah bertemu dengan hamzah, ya, bertemu dengan hamzah setelahnya, yaitu 4 harokat. Kemudian lafal ulaika yu'minuna bih. Pada lafal ulaika, ini nggak boleh dipanjangkan, tidak boleh ula. Ada beberapa mungkin kami pernah mendengarkan memanjangkan wawunya, mungkin karena kita belum mengenal gitu ya. Padahal di sini wawunya tidak boleh panjang, karena di ketika ada waw di atasnya sifar mustadir, wawunya dianggap tidak dibaca. Kemudian lafal laika, ya, ulaika, ada bacaan mad wajib muttasil, maka panjang la-nya wajib juga 4 atau 5 harokat. Kemudian yu'minuna bih, ada hamzah dimatikan, yu, ya. Nah, hamzah ini tidak boleh nyeret matinya, harus jelas suaranya, yang dimana hamzah punya sifat namanya jahar dengan, ya, jahar dengan syiddah. Jahar itu tertahannya nafas, syiddah itu tertahannya suara, maka harus dua-duanya. Nah, tertahan nafas dan tertahan suara. Yu'minuna bih. Nah, di sini kita baca mad tabi'i nu, ya, 2 harokat, dan bihi ini kalau kita orang waqaf, kalau kita waqaf matikan hanya. Kalau kita lanjut kita baca hanya bihi, dan kita terjadilah hukum mad silah qasirah. Tapi kita waqaf saja, tanda waqaf dengan qaf. Baik, kita coba ulang.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Kemudian وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Pada lafal وَمَنْ يَكْفُرْ, di sini masukkan suara nun, teman-teman. Awalnya waman yakfur, ketika nun mati bertemu ya, caranya tidak lagi dijelaskan karena kita di sini terjadinya hukum tajwid berupa idgham bi gunnah. Masukkan nunnya ke ya, ini sering sekali kita bahas ya, tapi nggak apa-apa, kita uraikan agar kita lebih mengenal dalam setiap ayat dalam bacaan Al-Quran kita. Kemudian wa may ya wa may ya, sambil jangan lupa digunnahkan, masukkan ke rongga hidung sambil ditahan. Wa may ya, 2 harakat baru lepas. Wa may yakfur bihi, ya lagi. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ. Kemudian ro-nya tebal karena di sini ro sukun didahului dengan fathah. Ya. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ. Lafal hi ini panjangkan dia 2 harakat dan dia terjadi lagi mad silah qasirah ditandai dengan adanya apa? Hal dhamir yang bertemu dengan ya sukun kecil di sini, maka dipanjangkan 2 harakat. Kemudian faulaika humul khasirun, sama faulaika tadi u-nya nggak boleh panjang, di sini la-nya panjangkan 4 harakat atau 5 harakat yang kita kenal dengan istilah mad wajib muttasil. Kemudian humul kha, ya kha-nya agak tebal karena dia huruf isti'la dan dia juga mad tabi'i 2 harakat run. Ada bacaan mad ada sukun, yaitu yang biasanya berada di akhir bacaan. Kita boleh panjangkan 2, 4 atau 6 harakat. Nah, kita ambil yang tengah-tengah yaitu 4 harakat saja. Ya, baik, kita ulang lagi ayatnya. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Baik, perhatikan pada lafal ya bani. Pada lafal ya bani, ya-nya di sini, lihat teman-teman yang kami arahkan dengan tanda panah itu dengan tangan, ya bani. Ini ada fathah bertemu dengan alif kecil. Nah, maka kita hukumi dengan bacaan namanya mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat. Ya. Kemudian pada lafal bani Israila, ni, panjangkan ya sepanjang 4 harakat. Kenapa di sini dibaca panjang 4 harakat ni-nya? Karena awalnya ni 2 harakat. Ni kemudian bertemu di sini hamzah. Maka dalam hukum tajwid, kalau ada hamzah datang setelah bacaan mad atau huruf mad, maka kalau hamzahnya pada satu kata namanya mad wajib muttasil. Kalau dalam beda kata atau di lain kata dinamakan mad jaiz munfasil. Kedua-duanya dalam riwayat Imam Syatibi atau Imam Hafiz an Asim dari jalurnya Imam Syatibi panjangnya 4 atau 5 harakat. Maka ya kita panjangkan dinya 4 harakat atau 5. Seperti ini. Ya bani Israila. Kemudian alirkan nafas ketika melafalkan sin karena sin punya sifat hamz. Kemudian raila. Nah, di sini baru ro-nya dipanjang-panjang. Juga sebagaimana bani, yaitu 4 harakat, ada tanda pedang kecil dan ada alif kemudian bertemu dengan hamzah. Dan kita lihat di sini ro-nya
Ketemu hamzah pada satu kata, maka dinamakan mad wajib muttasil. Nah, ini bedanya kalau kita misalkan masih bingung, misalkan apa sih bedanya mad jaiz dan mad wajib? Bedanya adalah posisi hamzah tersebut. Kalau dalam satu kata mad wajib, kalau beda kata mad jaiz. Kemudian pada lafal ilah ada mad badal, yang dimana adanya huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad, dan di sini bertemu dengan huruf mad berupa itu ya. Ila. Kemudian ilazkuru, hati-hati jangan dibaca ila uzkuru. Ini bukan harokat pada lafal hamzah alifnya. Ini adalah hanya tanda di atasnya. Nah, kan dianggap tidak dibaca, langsung ke zal. Dan hati-hati dalam pelafalan zal ya, sahabat sekalian. Kita tidak boleh membaca huruf zal dengan huruf zai. Tidak boleh dibaca ilaz. Ya, banyak juga yang kadang-kadang kita hampir sama antara zal dengan zai, padahal di situ beda bunyinya. Zal itu punya sifat satu, sifatnya adalah jahor, tidak mengalirnya nafas. Yang kedua yaitu adanya huruf sifatnya adalah sifat rokhawah, mengalirnya suara. Nah, maka dua hal ini harus ada, ilaz az seperti itu. Kemudian ilazkuru, ru mad tabi'i, dhammah bertemu waw, panjangnya 2 harakat. Ni'mati ya, ni'mati allati, ain sifatnya bainiyah antara syiddah dengan rokhawah, tidak terlalu dialirkan suaranya dan tidak boleh diputus juga, tapi tengah-tengah. Ni'mati allati, sama di sini ada alif lam syamsiyah, langsung ke lamnya. Kemudian belafal allati, ti-nya panjangkan ya sepanjang 4 harakat atau 5, dan kita kenal dengan mad jaiz munfasil. Kemudian di sini lanjut ya, panjangkan ti-nya sebagaimana tadi ya bani 4 harakat. Kemudian an'amtu alaikum, jelaskan nunnya, an'a, jelas nunnya. An'amtu. Nah, di sini ketika ada nun mati kita lihat bertemu dengan huruf ain, maka dibaca dengan jelas suara nunnya, dan kita baca dengan bacaan namanya izhar halqi. Izhar jelas, halqi berarti dari tenggorokan. Yang dimaksudkan di sini adalah bertemunya nun sukun dengan huruf-huruf halaq yang 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, di sini nunnya ketemu dengan ain. An'amtu, amtu ada izhar syafawi, beda. Izhar syafawi itu berkenaan dengan mim, kalau izhar halqi berkenaan dengan nun. Alaikum wa anni, mim mati bertemu sama lagi izhar syafawi. Izhar syafawi terjadi ketika ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi mim dan ba tidak masuk kepada huruf izhar syafawi. Kemudian wa anni, tahan suara nunnya karena di sini ada bacaan gunnah, kita tahan dengan 2 harakat. Anni baru dilepas. Ni mad tabi'i, kasrah ketemu ya. Faddaltukum 'alal 'alamin, mim mati bertemu ain. Mimnya dijelaskan, ada lagi ketemu ain izhar syafawi. Terus jelas. 'Alal 'alamin, mad tabi'i ya, ain jangan dibaca alamin, bedakan ain dengan hamzah. Min, bacaan mad ada disukun, boleh 2 harakat, boleh 4, boleh 6. Baik, kita ulangi dari ayat awalnya. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah selesai dalam pembahasan hukum tajwid kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.